Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, namun Engkau yang juga dekat. Dan bersama-sama dengan umat-umatmu yang sedang beribadah pada saat ini, kami datang bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu atas kekuatan yang Engkau telah berikan, sedang berikan dan akan terus berikan kepada kami. Kiranya kami dapat berbakti bersama dan dengan kekuatan surga tersebut kami dapat bersama-sama memiliki kekuatan untuk menghadapi hari-hari di depan kami yang semakin tidak menentu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau kiranya mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pembahasan ini bukan keluar dari pemikiran dan perkataan-perkataan hamba-Mu, tapi perkataan yang Engkau ingin untuk kami semua dapat dikuatkan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Silakan duduk. Selamat malam saudara. Shalom. Puji Tuhan dapat kembali ya berada di kampung halaman sendiri ya. Berada di kampung. Saya pikir terakhir saya berada di Ratan itu sekitar 25 tahun lalu. Ya, cuma ada mungkin 2 gereja saat itu kalau tidak salah ya mungkin ya. Hanya ada 2 gereja di Ratan pada saat itu, tapi saat ini sudah berkembang, saya tidak tahu sudah berapa ini. Yang saya tahu 4 gereja yang saya akan kunjungi, tapi saya tahu ada yang lebih daripada 4 gereja ini ya. Tapi puji Tuhan untuk hal tersebut kita bersyukur dapat melihat perkembangan-perkembangan yang indah yang telah terjadi di Ratahan ya. Yang telah terjadi di Ratahan. Baik, pada saat ini kita akan mempelajari bersama mohon maaf kita tunggu sedikit ya. Itu aja. Oke. Sudah? Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak tim IT ya yang sudah membantu dan memberikan kepada. Baik, kita akan mempelajari tentang pelajaran kita akan mulaikan dengan pembahasan sepanjang sisa minggu ini ya. Harapan, peringatan dan kemenangan di akhir apa? Di akhir zaman. Ya, kita sedang berbicara tentang apa kira-kira yang dapat kita peroleh dari firman Tuhan sehubungan dengan akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Kita bukan berbicara akhir zaman hanya dari sudut apa yang dikatakan oleh para ahli. Para ahli katakan bahwa dunia kita dengan apa yang terjadi di alam dengan segala bencana dan lain sebagainya yang sedang terjadi, dunia kita itu hanya dapat bertahan hingga menurut para ahli tahun 2050. Ya, tapi saya tidak sedang memprediksi bahwa kita akan hancur bumi kita. Tetapi melihat adanya pemanasan global, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan keadaan masalah-masalah di alam yang semakin hebat terjadi, maka mereka katakan dunia kita itu tidak akan sanggup bertahan hingga 2050. Itu mungkin saya tidak akan bahas itu hasil penyelidikan tersebut ya. Tapi inilah poinnya ya. Jadi bagaimana kita dapat mempersiapkan diri, bagaimana kita dapat bahkan memprediksi masa depan. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi. Pendeta, kita bagaimana minggu depan? Masih hidupkah saya? Masih dapatkah saya memiliki ini dan itu dalam kehidupan saya? Kita suka untuk memprediksi masa depan. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan perasaan emosi yang tertua yang dimiliki oleh manusia. Nah, dikatakan bahwa emosi tertua menurut Lovecraft, dikatakan bahwa emosi tertua dan yang terkuat yang dimiliki manusia adalah apa? Rasa takut. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka katakan kami takut. Ya. Ada rasa takut dari Adam dan Hawa. Itu sebabnya mungkin emosi yang tertua. Ya. Dan jenis rasa takut yang tertua dan terkuat adalah rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Takutlah Adam dan apa? Takutlah Adam dan Hawa. Oh, saya tidak tahu kenapa tidak muncul di sana ya. Settingnya ada berubah. Mungkin tim IT tadi pagi mungkin settingnya telah ya. Oh ini dia, mungkin duplicate, extend this display. Oke, ya. Baik, saya mohon maaf sekali lagi. Jadi
kita membahas tentang bagaimana kita dapat memprediksi, bagaimana dapat memprediksi masa depan, dan kita sudah lihat bahwa inilah satu kutipan yang tadi kita pelajari bersama, bahwa emosi terkuat dan itu adalah karena tidak ada yang apa? Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, kenapa kita seringkali merasa takut terhadap masa depan? Ya, ada satu artikel yang membahas tentang apa yang menyebabkan kita merasa takut dengan masa depan kita, dan dikatakan itu terjadi karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang akan terjadi. Otak manusia, otak kita dikatakan dalam artikel ini menyukai stabilitas dan apa? Kepastian. Kita menjadi tenang di lingkungan yang familiar, dalam irama kehidupan yang familiar. Ketika kehidupan kita mengalir dengan cara yang familiar, maka otak kita itu merasakan sebagai sesuatu yang aman dan kita dapat merasa tenang. Dapat merasa tenang. Ada kita punya teman yang di Amerika, dia kata, wah pendeta waktu saya masih di Indonesia, kita suka berkelahi. Bahkan waktu dia pertama kali datang ke Amerika, suka berkelahi. Kata. Biar lawan 5-6 orang, dia berani untuk baku pukul. Dia katakan, berani sekali. Jadi dia, kenapa? Dia bisa lihat lawan-lawan itu, baku-baku aja lah dorang ya. Tapi dia katakan, kita paling takut mau lihat kuburan, mau lewat kuburan pada waktu malam. 6 orang dia boleh melendong, yang boleh dia mau melendong pada dia berani untuk lawan. Tapi kalau malam-malam takut sekali mau lewat apa? Mau lewat kuburan. Kenapa? Karena dia kan gak bisa tahu apa yang akan muncul dari pohon yang tiba-tiba sedang bergerak begini. Dia tahu apa yang mau muncul. Jadi rasa takut itu karena dia berada dalam satu situasi yang dia tidak apa? Familiar. Makanya ada orang bilang, mau ke Amerika. Oke, mau pergi ke Amerika. Bagaimana nantinya di sana? Apa yang akan terjadi dengan kita? Itu seringkali membuat orang rasa takut. Tapi begitu terlihat, ada keluarga. Ada yang mau jemput di airport. Ada yang mau ambil pak kita. Hilang rasa apa? Hilang rasa takut. Dan inilah ada banyak ahli yang mencoba untuk memprediksi masa depan. Bagaimana cara kita itu memprediksi masa depan? Ada Massachusetts Institute of Technology, adalah sekolah terutama teknologi terutama di Amerika Serikat, mencoba untuk membuat prediksi-prediksi bagaimana apa yang akan terjadi kalau presiden Amerika Serikat ini biasanya dia buat begini, tahun depan apa yang dia kira-kira akan dia apa yang dia perbuat. Jadi diprediksi segala macam dengan formula-formula yang terjadi. Nah, mengetahui masa depan memberikan kepada kita rasa kendali, kita merasa berdaya untuk mengambil tindakan yang tepat dalam membentuk kehidupan yang kita kendaki. Apa yang kita akan tahu kalau kita mengetahui masa depan. Mengetahui masa depan memberikan rasa aman, kita dapat bersiap, meminimalkan resiko yang tidak dikatakan tidak diinginkan. Makanya sejak peristiwa tsunami di Indonesia, apa yang kemudian pemerintah Indonesia kemudian buat saat ini? Setelah peristiwa di tahun 2004 ya, Desember 26 2004, tsunami yang melanda berapa negara di Asia Tenggara. Maka dibuatlah Dibuatlah dikatakan apa? Warning system, early warning system. Jadi mereka membuat hidrofonik, ada alat yang ditaruh di dalam laut untuk dapat melihat bagaimana kira-kira pergeseran air yang sedang terjadi, pergolakan air yang terjadi. Jadi suara yang ditimbulkan dari air dalam bawah tanah sehingga mereka bisa memprediksi ada yang sedang ada air besar yang akan yang akan datang menghancurkan. Jadi itulah kita bisa melihat bagaimana manusia ingin mencoba supaya ada kepastian dalam apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun sudah ada early warning, ada peringatan awal sehubungan dengan tsunami, tapi itu tidak akan berarti kalau manusia sendiri tidak tidak mau mendengar apa yang diamarkan. Misalnya ada sirene yang dibuat. Tapi poinnya adalah kita berada dalam satu kehidupan yang tidak pasti. Satu-satunya hal yang pasti dalam kehidupan kita adalah ketidakpastian. Satu-satunya hal yang pasti dalam kehidupan ini adalah ketidakpastian. Tetapi Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang baik yang ingin supaya kita tidak perlu ragu-ragu. Banyak orang katakan, pendeta Ranto, kenapa nih Presiden Amerika Serikat ini kok berbeda? Kenapa sekarang Amerika Serikat ini sudah tidak seperti Amerika Serikat yang dahulu? Waktu saya masih kecil, tiap kali lihat orang datang misionaris dari Amerika ya. Saat kami berada di Balikpapan, datang misionaris dari Amerika, seperti lihat malaikat. Pambae sekali. Tahun 90, waktu saya pertama kali menginjakan kaki ya, 1990 menginjakan kaki di Amerika, lihat orang Amerika itu sopan-sopan, baik-baik. Mar sekarang ada tempat-tempat tertentu, lihat orang Amerika, kalau orang lihat 4 orang,
seperti mau makan buat orang. Karena orang dia pendatang-pendatang ya, dianggap ini ngoni ini cuma udah bikin soe nih bangsa ini karena ngoni kehadiran. Ya. Jadi berbeda. Terjadi perbedaan ya. Itulah ketidakpastian ya apa yang terjadi. Jadi banyak orang katakan bagaimana sekarang Amerika Serikat. Nah kita akan coba lihat pada malam hari ini ya. Tapi kita tidak perlu khawatir. Saya tiap kali orang bicara, kenapa Amerika sudah bisa berubah? Kenapa Amerika tidak lagi seperti begini, tidak lagi seperti misionaris yang pembaik dulu-dulunya. Saya katakan Alkitab sudah bilang, iya, ya Alkitab sudah katakan. Ya. Tidak ada yang tidak dikatakan di dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat. Jadi terang itu telah diberikan. Firman Tuhan telah menyatakan, Amos 3:7 kalau kita percaya firman Tuhan. Amos 3:7 katakan, sungguh Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan apa? Keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Yohanes 13 ayat 19 katakan, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sekarang dikatakan sebelum hal itu apa? Terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah apa? Akulah dia. Jadi sudah ada early warning system. Dan early warning system itu atau peringatan awal dari Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, setiap hari, maka kita akan memperoleh kekuatan. Ya di jemaat kami setelah semasa COVID ya, kami memulaikan waktu mulai COVID tahun 2020 kami mulaikan acara sekolah sahabat, renungan sekolah sahabat setiap malam waktu Amerika, pagi waktu Indonesia. 5 tahun, ya, saya tidak tahu berapa banyak yang ikut acara kami itu ya. Tapi 5 tahun setiap hari kami adakan ibadat, kami belajar firman Tuhan. Dan itulah yang memberikan kekuatan melewati masa COVID. Dan setelah masa COVID, saya katakan kepada anggota saya, kepada komite jemaat kami, gimana? So selesai ini COVID? COVID so selesai pendeta, banyak krisis yang terus apa? Yang masih berlangsung. Jadi kami teruskan. Sampai akhirnya sementara terhenti karena tadinya saya pikir akan pindah tugas atau kemudian ada acara di Ratahan. Tapi sesudah ini kami akan lanjutkan kembali acara ibadah sekolah sahabat kami setiap malam. Dan itu memberikan kekuatan saudara. Memberikan kekuatan. Itulah sebabnya firman Tuhan juga katakan terang itu telah dapat diberikan. 1 Tesalonika 5, 4-6 katakan apa? Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melihat segala sesuatu yang sedang terjadi dalam dunia saat ini, saya tidak pernah khawatir. Saya tidak perlu takut, sudah tahu apa yang akan terjadi. Alkitab sudah berbicara kan dari awal dunia sebelum jatuh dalam dosa, kemudian dunia jatuh dalam dosa, lalu menjelang kedatangan Yesus apa yang akan terjadi, kitab Wahyu berbicara. Akhir daripada setan, apa yang akan terjadi dengan setan dan orang-orang yang tidak diselamatkan, dituliskan dalam Alkitab. Apalagi yang orang mau tahu, istilahnya ya. Semua sudah cukup apa? Jelas, tapi poinnya adalah seringkali kita seperti 10 anak darah, tahu semua apa yang terjadi, pengantin akan datang, tapi apa yang terjadi? Seperti yang bodoh dan yang pintar kita apa? Tertidur, dua-duanya tertidur, dapat tertidur, kedua kelompok. Tapi yang satu tertidur dalam apa? Iman dalam arti dia tidur tapi apa? Siap dengan apa? Minyak yang tersedia. Jadi apakah kita siap? Ya. Tapi poinnya adalah jangan kita terlengah, ya, jangan kita tertidur dalam arti kita tidak bersiap. Ya. Matius 24, ya. Ayat 37-39 katakan, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian halnya kelak kedatangan anak manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk dalam artinya hidupnya itu normal. Tidak ada apa-apa pendeta, makanya orang makan saja, minum. Bukan berarti mereka mabuk-mabuk atau makan terlalu banyak. Tidak, ini artinya kehidupan normal mereka jalani. Normal-normal saja. Dan mereka tidak, ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum ayat itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi orang hidup normal, tapi dalam kehidupan normal, makan biasa, minum biasa, ya istilahnya ada mau kawin silakan. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan, adakah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Adakah kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus? Adakah kita walaupun dalam pekerjaan sehari-hari yang orang pikirkan surga? Bukan apa kita posisi yang akan kita peroleh. Bagaimana ini
supaya kita dapat kedudukan yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Tapi kita punya pemikiran adalah apa? Surga, masuk pada keselamatan tersebut. 1 Tesalonika 5:3 kemudian katakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Artinya kepastian daripada akhir zaman, akhir daripada dunia ini adalah hal yang pasti. Firman Tuhan sudah nyatakan. Tapi pada saat kita berbicara tentang akhir zaman, hati-hati juga, harus ada hati-hati. Kita harus berfokus kepada apa? Alkitab. Ya. Kalau kita tidak berfokus pada Alkitab, maka kita hanya bisa berspekulasi. Banyak sekali orang saat ini berspekulasi tentang akhir zaman atau akhir daripada dunia. Mereka lihat, ini ada paus baru yang muncul, ada ini yang sedang terjadi, ini akan terjadi. Lalu mereka buat apa? Spekulasi demi spekulasi. Hati-hati. Ya betul, kita dapat bahas sedikit-sedikit tentang hal tersebut. Tapi jangan kita berspekulasi. Ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang berspekulasi tentang apa yang terjadi. Ada pengkhotbah Advent yang bernama Walter Fifth. Dia katakan bahwa akhir dunia ini 2027. Ya, secara tidak langsung ya. Walter Fifth katakan akhir dunia itu 27. Jadi orang gimana nih? Jadi hati-hati. Alkitab sendiri katakan kita tidak tahu apa waktunya. Yang pasti kita harus bersiap, berjaga-jaga. Kita tidak berspekulasi tentang waktu. Ya. Tapi mereka bahas, mereka pelajari, mereka lihat apa yang terjadi di berita-berita. Ya. Makanya ada juga pendeta-pendeta kata, pendeta Rantung coba lihat ini ada kartu kredit, ini ada angka 666 di kartu kredit. Pendeta Rantung lihat itu di meteran listrik, dulu ada meteran listrik, sekarang pakai token ya. Ada 66 di token tersebut dan lain sebagainya. Saya bilang, pelajari firman Tuhan lah. Ya. Firman Tuhan saja kita tidak bisa dalami, kenapa harus pelajari tentang apa yang di kartu kredit, tertulis di kartu kredit, apa yang tertulis di token dan lain sebagainya. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang nubuatan, tentang Alkitab, hubungan dengan akhir zaman, maka fokusnya itu bukan tentang apa? Tentang apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi dalam dunia ini bisa berubah dengan kata lain, tapi fokusnya adalah persiapan kita, itu yang lebih penting. Tidak heran pada saat kita berbicara tentang kitab Wahyu. Wahyu itu bukan berbicara tentang apa yang akan dibuat oleh si A atau si B, pimpinan agama ini atau itu, tapi tentang Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 1 katakan apa? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya apa? Yohanes. Jadi apa yang terbuka, apa yang dinyatakan itu bukan token ataupun kartu kredit dan lain sebagainya. Apa yang dibuka adalah tentang Yesus. Apa yang Yesus akan buat kepada kita. Jadi fokus pelajaran kita, pada saat saya berbicara tentang nubuatan, saya selalu katakan, saya nggak mau bicara tentang krisis-krisis, tapi mari kita lihat apa yang Alkitab pertama-tama, apa yang Alkitab katakan, dan bagaimana itu dapat kita lihat dalam aplikasi Alkitab itu dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang terbalik, bukannya dari Alkitab lalu melihat aplikasi, mereka mulai dari aplikasi, lihat ini yang terjadi sekarang ini, baru ambil 1-2 kutipan dari ayat Alkitab untuk menyokong apa yang mereka katakan. Hati-hati. Karena pada saat kita berbicara tentang nubuatan, fokus kita adalah Kristus, bukan krisis. Fokus kita adalah Kristus, bukannya apa? Bukannya krisis. Kekuatan daripada nubuatan itu adalah untuk supaya kita tetap bertahan. Dalam keadaan apapun, bersiap-siap selalu, bersiaga selalu. Wahyu 1 ayat, tadi kita sudah baca tentang Wahyu 1 ayat 1, kelanjutannya. Wahyu 1 ayat 2 dan 3 katakan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Pada saat kitab Wahyu diberikan, apalah? Banyak orang kan alergi dengan kitab Wahyu. Enggak ngerti pendeta. Enggak ngerti kitab Wahyu. Bahkan kitab Wahyu itu sering digunakan oleh produser-produser film Hollywood untuk buat film-film horor. Film-film menyeramkan itu dari kitab apa? Dari kitab Wahyu. Bikin takut orang, banyak sekali film. Angels and Demons dari Tom Hanks dan lain sebagainya. Itu dari mana? Ambil satu ayat dari kitab Wahyu lalu macam-macam mereka buat film tersebut. Tapi kitab Wahyu itu bukan untuk bikin-bikin takut, bukan. Ayat 3 katakan, ini tujuan dari kitab Wahyu. Berbahagialah ia yang apa? Membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis dalamnya sebab waktunya sudah apa? Sudah dekat. Jadi, jangan kita merasa takut. Ya. Tapi kita apa?
kita berbahagia, dikatakan berbahagia, blessed. Berbahagialah yang membacakan, mendengarkan dan menuruti apa yang dinyatakan oleh kitab Wahyu. Sekali lagi, kitab Wahyu dan Daniel, kalau Anda gabungkan itu akan membawa kita kepada satu pemahaman tentang apa? Akhir zaman. Kalau kita bicara tentang bagaimana apa yang akan terjadi sekarang sampai kedatangan Yesus 2 kali, seperti yang dikatakan oleh Amos dinyatakan, kita akan lihat itu sudah dinyatakan dalam kitab Daniel dan apa? Kitab Wahyu. Cuman ulang sedikit, orang sudah sering dengar ini dia ya. Terus sudah sering dengar bahwa dalam kitab Daniel bicara tentang mimpi Raja Nebukadnezar, lalu kemudian Nabi Daniel menginterpretasikan itu adalah kerajaan demi kerajaan demi kerajaan yang akan memerintah hingga kedatangan kerajaan anak apa? Anak domba Allah, kerajaan batu. Dimulaikan dari mimpi Nebukadnezar, kepala yang dari apa? Emas kan? Itu kerajaan apa? Kerajaan Babylon. Kemudian dia punya dada dari apa? Perak. Kerajaan apa itu? Kerajaan Media Persia. Lalu kemudian dia punya apa? Pala-pala ini dari apa? Tembaga, itu kerajaan apa? Kerajaan Yunani. Lalu kemudian yang kaki dari besi, besi kan? Itu kerajaan apa? Daniel 2 katakan, itu kerajaan Romawi. Kerajaan apa? Romawi. Jadi Allah berbicara bahwa apa yang terjadi, pergolakan yang terjadi dalam dunia ini dimulaikan karena adanya pergolakan dari bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa yang bergolak. Dan kita baca itu juga dalam Daniel 2 dan kemudian Daniel 7 hal yang sama. Gantinya patung dari logam-logam tersebut. Daniel 7 berbicara tentang binatang-binatang tapi pemahamannya sama. Ya. Binatang yang keluar dengan apa? Badan seperti apa? Badan seperti singa tapi memiliki sayap Raja Wali, itu adalah Babilonia. Lalu beruang Medio Persia. Lalu macan tutul kerajaan Yunani. Lalu binatang yang mengerikan dalam Daniel 7 adalah kerajaan apa? Romawi. Jadi Alkitab berbicara tentang pergolakan yang terjadi di bangsa-bangsa. Dan itulah sebabnya. Ya. Hagai 2 7-8 katakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Dia goncangkan Babylon diganti oleh apa? Medo Persia. Dia goncangkan Medo Persia digantikan oleh apa? Yunani. Dia goncangkan Yunani digantikan oleh apa? Romawi. Allah yang melihat semua itu. Nah pertanyaannya, kalau kita lihat Babilonia dulu, kemudian Medo Persia, sejarah dunia menyatakan Yunani, Romawi, oh itu sudah tidak diganggu gugat, nyata itu dalam sejarah. Bagaimana dengan bangsa yang sedang terbesar saat ini di Amerika Serikat? Sekali lagi ini baru pendahuluan orang ya, besok malam akan lebih apa? Mendetail. Sekarang baru pendahuluan, cuma ada tes-tes kamari ya. Tes kamar ya, ini mantan dosen jadi suka buat tes-tes gitu ya. Jadi poinnya adalah kalau demikian bagaimana dengan Amerika Serikat? Ya, bagaimana dengan Amerika Serikat? Adakah Amerika Serikat itu bagian dari bangsa-bangsa yang dapat digoncangkan oleh Tuhan? Adakah Amerika itu bagian daripada nubuatan Alkitab? Babylon dinubuatkan, Medo Persia dinubuatkan, Yunani dinubuatkan, Romawi dinubuatkan. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Ya. Ini adalah pertanyaan bagi kita semua ya. Jika Alkitab menuliskan tentang Babilonia, Medo Persia, Yunani dan Romawi kuno, Daniel 2 dan 7. Dapatkah Amerika Serikat, negara paling kuat dan berpengaruh di dunia pada saat ini, memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa yang mengejutkan terakhir dari sejarah dunia? Kira-kira Allah hanya ingat Babylon, kan Allah kan berbicara tentang dari awal, dari Eden sampai apa? Yerusalem baru. Dalam perjalanan dari Eden sampai Yerusalem baru, kita lihat ada apa? Babylon dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan Amerika Serikat? Ada satu buku yang ditulis oleh Tim LaHaye dan Ed Hinson. Dia katakan, salah satu hal tersulit yang harus diterima oleh para pelajar nubuatan Amerika adalah bahwa Amerika Serikat tidak disebutkan, tidak ada kata. Di dalam Daniel 7 berbicara tentang apa? Nama disebutkan Babilonia, Yunani, Medo Persia, sebutkan. Tapi di dalam Alkitab tidak disebutkan dengan jelas dalam nubuatan Alkitab. Amerika Serikat tidak. Namun negara kita menurut Tim LaHaye dan Ed Hinson, namun negara kita adalah satu-satunya negara adikuasa di dunia saat ini. Betul? Siapa yang bisa menantang Amerika Serikat saat ini? China mungkin dari segi ekonomi ya. Ya belum tentu ya.
Itu dulu waktu krisis moneter tahun berapa itu? 1997, Indonesia, Malaysia, Thailand dianggap seperti tiger. Kita itu negara berkembang, ekonomi kita kuat. Ya. Tapi tiba-tiba kenapa kita kena krisis moneter? Tahun 1997, mungkin banyak yang anak-anak muda ini belum lahir ya. Tapi apa yang terjadi saat itu? Hanya seorang, nama seorang pengusaha besar Amerika Serikat yang mempermainkan uang rupiah kita. Ya. George Soros, pernah ingat nama itu? George Soros, dia goyang investasi uang Amerika dolarnya dia di Indonesia, dia investasi dia tarik keluar. Pada saat dia tarik, investor-investor lain tarik uang mereka, habislah Indonesia. Kita anggap tadinya macan yang sedang berkembang, ya, ingin jadi singa, dalam sekejap macannya ompong, saudara. KO orang. Krismon, ya ingat kata kalian Krismon dulu ya, Krismon. Ya, itulah sebabnya Amerika ini dikatakan disebut banyak sekali buku bicara tentang American prophecy, ya, nubuatan Amerika ya. Jadi itulah kita lihat bagaimana Amerika Serikat itu sesungguhnya ada tertulis dalam Alkitab. Tapi gambaran tentang Amerika Serikat dalam Alkitab itu bukan gambaran yang baik juga. Mula-mulanya baik. Nah, kita akan lihat apa yang di Alkitab katakan ya. Tapi kemudian kalau Anda melihat mengikuti perkembangan saat ini tentang Amerika, banyak orang bertanya, kenapa ini Amerika begini? Ya kan? Tadinya Amerika itu berlawanan dengan Rusia, tapi presiden sekarang ini kadang-kadang dia baku-baku polo dengan Putin. Walaupun kadang-kadang dia berubah-berubah, dia tadinya itu Eropa itu dia anggap sebagai teman, tapi kemudian sekarang dia banyak sikat-sikat Eropa. Tapi jadi banyak orang bertanya-tanya, nih Amerika ini, kenapa Amerika ini begini? Kalau kita suka belajar-belajar tentang keadaan dunia dan belajar atau baca-baca peristiwa ya. Jadi pertanyaannya, dapatkah Amerika memang berubah? Seperti saya katakan tadi, pada saat saya kecil Amerika itu, saya pikir lihat orang Amerika seperti lihat malaikat. Baik pembaik sekali, tukang kasih ini, tukang. Sekarang, setengah mati saudara. Di Amerika itu enggak gampang, banyak orang pikir, enak sekali, sota baik tapi di Amerika. Mari juga datang ke sana ya. Jadi pertanyaannya, dapatkah Amerika Serikat, pemimpin demokrasi dunia, meninggalkan nilai-nilai demokratiknya? Ya. Amerika itu sangat mengembangkan freedom of speech. Dulu ya, saya bisa bicara apa saja tentang presiden, nggak akan saya ditangkap. Bicara apa saja. Tapi sekarang, kalau Anda melihat mengikuti perkembangan politik di Amerika Serikat, misalnya saat ini, Anda pernah dengar saat ini ada seorang komedian, bukan pelawak, tapi dia night host, namanya Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel tuh suka kritik Presiden Trump. Apa yang terjadi? Dicabut, jadi artinya dibuatlah sedemikian rupa oleh Presiden Trump sampai stasiun TV daripada Jimmy Kimmel itu membatalkan pertunjukan daripada Jimmy Kimmel tersebut. Ya, Jimmy Kimmel. Jadi tidak ada lagi freedom of speech, kebebasan untuk berbicara. Berani kita bicara menantang presiden, itu kan kayak orde baru ya dulu ya. Saya mohon maaf masuk sedikit ke politik Indonesia. Orde baru kan Anda berani bicara tentang pemimpin kita, besok hilang orang, bisa-bisa tuh. Amerika itu hampir mengarah ke situ. Jadi bagaimana ini kira-kira? Tapi inilah ya. Itulah fase yang Alkitab nih, kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, sekali lagi ini baru pendahuluan, besok kita akan lihat lebih jelas ya. Alkitab berbicara tentang satu kerajaan. Kerajaan, ingat Daniel pasal 7 berbicara bahwa kerajaan-kerajaan itu digambarkan dengan binatang. Indonesia, lambang Indonesia Garuda kan? Lambang Inggris apa? Singa. Ya, lambang Inggris singa. Jadi kerajaan-kerajaan itu melambangkan apa? Dilambangkan dengan binatang. Dan Wahyu 13 ayat 11 katakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua. Dia memiliki dua tanduk otoritasnya ya. Dan ia tampak sama seperti apa dikatakan? Sama seperti anak domba, dan ia, yang poin kedua, dan ia berbicara seperti seekor naga. Kalau kita membahas di dalam kitab Wahyu, naga itu adalah yang selalu, ya kalau Anda baca terus kitab Wahyu, kita akan terus pelajari berapa malam ke depan. Naga itu adalah wakil daripada siapa ya?
Itu naga itu adalah simbol daripada siapa? Setan kan. Ular tua atau naga itu apa? Setan. Kenapa dia sebut ular tua dan naga? Karena waktu di Taman Eden masih muda dia. Setelah di Kejadian masih muda, ular muda. Di kitab Wahyu so tua dia, so lebih jago. Ular tua atau si naga artinya siapa dia? Setan. Ya. Jadi kerajaan ini akan berbicara seperti apa? Setan. Gimana bisa itu terjadi? Ya. Anyway, mari kita terus baca. Wahyu 13 ayat 11. Ayat berikutnya, ayat 12 katakan apa? Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, sekali lagi, ini pendahuluan. Ada dua binatang. Yang pertama keluar dari dalam laut, lalu binatang yang kedua ini Amerika Serikat ini adalah yang keluar dari dalam apa? Dari dalam bumi. Laut artinya kerajaan yang banyak. Laut artinya bangsa-bangsa yang banyak. Bumi artinya kerajaan yang muncul dari tempat yang tandus seperti Amerika yang ditemukan dari tempat yang apa? Yang terpencil, tidak seperti Eropa. Jadi seluruh kuasa binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut yang banyak itu dijalankan di depan matanya dan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah apa? Telah sembuh. Ini nubuatan lainnya, kita akan pelajari mungkin ya, besok juga ya, beberapa malam ke depan. Lalu Amerika Serikat atau binatang yang keluar dari dalam bumi yang seperti domba tapi berbicara seperti naga, dia katakan apa? Ia akan menyesatkan mereka yang di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya. Ayat 14. Untuk dilakukannya di depan mata binatang itu yang pertama. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang itu namun yang tetap hidup itu. Jadi dia akan menjadi agen, alat dari binatang yang pertama untuk supaya seluruh bumi menyembah binatang yang pertama. Menyembah binatang yang pertama. Mas Iko itu terus cuma mau ulang tuh, seringkali kalau ambil dulu kelas Daniel dan Wahyu ya ingat-ingat di dia. Terus banyak sekali pembicara yang seringkali bicara tentang hal ini ya. Cuma mau kasih ingat sadiki. Ya. Berikutnya ayatnya yang ke-15 kita baca ya, dari Wahyu 13. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ada patung, ada penyembahan yang universal, ya. Ada patung yang harus disembah, semua orang harus menyembah, kalau tidak menyembah akan dibunuh. Nah, kita akan coba pendahuluan ini mau lihat nih siapa di patung itu, apa yang sedang terjadi. Untuk menjawab banyak orang baca nih Wahyu 13 ayat 1 sampai 15, lu mau mengerti bagaimana nih setengah mati mau mengerti akang. Well, untuk memahami Alkitab yang sulit, misalnya Wahyu 13 ini kita pikir sulit. Kita jangan langsung lari ke koran atau online Facebook group untuk mau cari tahu apa itu dia. Buka Alkitab. Buka Alkitab untuk dapat melihat jawaban apa yang sedang terjadi di sini. Mari kita lihat, kita harus meyakini seperti William Shakespeare kan katakan bahwa masa lalu adalah apa? Permulaan. Ada kehendak umat manusia untuk disembah. Ada kehendak umat manusia untuk menjadi Allah, untuk disembah. Jadi bayangkan yang disembah itu seharusnya Allah kan, Allah yang harus kita sembah. Bukan ciptaan. Tapi sekarang binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut akan dibantu oleh binatang kedua yang keluar dari dalam bumi untuk supaya disembah oleh semua apa? Semua umat manusia. Manusia yang ingin untuk disembah itu adalah ada kisahnya dari kitab Kejadian, mulai dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian berbicara tentang apa ya? Sebelum kita baca kitab Kejadian kita lihat ya, Wahyu 12, kita kembali sedikit Wahyu 12, saya katakan tadi tentang naga tersebut ya. Dan naga besar itu si ular tua yang tadinya apa? So muda ya. Nah kita akan lihat kapan dia waktu mudanya bagaimana ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu Wahyu pasal 12. Nah mari kita lihat si ular mudanya. Ular mudanya di mana? Kitab Kejadian. Kitab Kejadian, kita tahu Kejadian 3 ayat 5 ya. Kejadian 3 ayat 5 ayat 1, Kejadian 3 ayat 1 katakan ular itu binatang yang paling cerdik. Lalu kemudian dia mengapa? Mencobai, menggoda siapa? Hawa supaya jatuh ya, supaya makan buah ya. Apa yang dia katakan kepada Hawa? Tadi pagi di acara Week of Prayer saya bahas sedikit tentang ini ya.
Tapi ayat 5 kita langsung saja, tidak punya banyak waktu. Ini kalau lama-lama mau tak tidur lebih tak tidur tuh orang. Anyway, Kejadian 3:5 katakan pada waktu kamu memakannya, si ular muda itu katakan pada Hawa, pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti aku, seperti iblis. Nah, setan tahu kita akan menjadi seperti iblis kalau kita menjadi seperti dia yang ingin menjadi seperti Allah. Itulah sebabnya dia katakan pada Hawa apa? Kamu akan menjadi seperti apa? Seperti Allah, tentang tahu yang baik dan yang jahat. Dan benih untuk menjadi seperti Allah atau menantang Allah itulah muncul di dalam Alkitab. Manusia, simbol dari manusia itu adalah 6. Kenapa manusia itu simbol 6? Apa hubungannya? Kenapa saya katakan? Nanti kita akan lihat kenapa itu 6. Kenapa simbol manusia itu 6? Nah, diciptakan pada hari ke-6. Ingat ya, ingat baik-baik. Manusia diciptakan pada hari apa? Ke-6. Ya. Dan kita lihat di sini, 6 yang pertama. Kenapa saya katakan 6 pertama? Karena kita akan tiba kepada 3:6. Tapi 6 yang pertama itu apa yang terjadi di lembah Dura. Ya, di kota Babilonia tua. Kejadian 11 ayat 4, saya tulis bahasa Indonesia Inggrisnya, tapi baca bahasa Indonesianya. Tapi poinnya kita bisa lihat jelas sekali di sini ya. Dikatakan apa? Marilah kita dirikan bagi Allah, untuk kemuliaan Allah, untuk kebesaran Allah. Bukan. Marilah kita dirikan bagi apa? Bagi kita. Umat manusia dijadikan untuk memuliakan Allah. Kenapa? Kalau orang memuliakan diri sendiri, makang puji, itu tidak bagus, saudara. Orang tidak boleh biasakan diri makang puji. Ya. Makang nasi, makang pisang, boleh, makang puji ya. Tapi manusia ini dari mulanya sejak zaman Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Itulah sebabnya pada saat mereka mendirikan menara Babel dalam kisah di Kejadian 11, dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Bahasa Inggrisnya, marilah kita membuat nama bagi diri kita sendiri. Nama bagi diri kita sendiri. Makanya kalau saya ini manusia duniawi, ya, saya bisa dengan istilahnya kalau saya orang kaya, makanya puji Tuhan saya bukan orang kaya. Kalau saya orang kaya sekali, saya akan dirikan gereja. Ya, kalau saya akan dirikan gereja, kasih nama tuh gereja itu Stephen Rantung Memorial Church. Istilahnya ya. Kenapa? Karena inilah manusia yang ingin mencari apa? Mencari apa? Mencari nama. Ini 6 yang pertama. Masuklah kita ke 6 yang kedua. Kapan itu 6 kedua? Sama di Babylon juga. Ya. Sama 6 kedua itu di Babylon. Ini kan Menara Babel. Ini kan disebut Menara Babel kan. Babel yang kedua itu muncul dalam kitab Daniel 3. Ya, seperti tadi kita sudah baca dalam Daniel 2, Raja Nebukadnezar diberikan apa? Mendapatkan mimpi, lalu Daniel menginterpretasikan mimpi tersebut, lalu kemudian kepalanya hanya kepala yang dari apa? Dari emas, itulah kerajaan Babylon. Tapi Nebukadnezar ini, masa kita mau diganti? Dia tidak mau, makanya dia dirikan satu patung, bukan lagi di mimpi, sekarang di Daniel 3, dia dirikan satu patung, semuanya dari emas, dan semua umat-umat manusia yang berada dalam kerajaannya harus menyembah patung tersebut. Nah, mari kita lihat dari mana saya bisa tahu ada 6 kedua di sini. Inilah mari kita baca. Daniel 3 ayat 1 katakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel, tempat yang sama dengan Menara Babel. Jadi kita lihat ada berapa 6 disebutkan di sini, 60 ya, itu kelipatan 6. Lebarnya 6 hasta. Kenapa enggak 70 kali 7? Kenapa bukan 60 kali? Kenapa harus 60 kali 6? Kenapa bukan 70 kali 7? 70 kali 7 atau 80 kali 8? Kenapa? Karena 6 itu adalah angka Babylon, saudara ya. Kalau kita pikir, 1 jam itu berapa menit? 70 menit kan 1 jam? Oh 60. 1 jam 60 menit itu yang temukan itu bukan orang Amerika, orang Babylon. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Betul tak? Itu bukan orang Babylon, itu orang apa? Orang Babylon. Jadi 6 itu adalah angka Babylon. Jadi dia dirikanlah 60 kali 6, 60 kali 6. Mari kita sekarang pergi ke 6 yang ketiga. Di mana 6 yang ketiga itu muncul? Ya. 6 yang ketiga itu muncul dalam kitab Wahyu. Kejadian, Daniel dan apa? Wahyu.
Wahyu 13 ayat 11 kata, dan aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam bumi bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor apa? Naga. Ia menyebabkan, tadi kita sudah baca sih, ia menyebabkan seluruh bumi menyembah binatang yang pertama yang luka palanya telah sembuh. Dan bagaimana kita tahu siapa binatang yang keluar, yang luka palanya sembuh, yang kemudian disembah-sembah? Ayat 18, kemudian ini kuncinya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia itu saja. Tapi itu bisa juga dalam bahasa Grekanya, bilangan itu adalah bilangannya manusia. Manusia ingat diciptakan pada hari keberapa? 6. Bilangan manusia. Dan bilangan manusia itu adalah, yang bilangan sekarang yang menuju kepada binatang itu adalah apa? Dikatakan 666. 666. Inilah 6 yang terakhir. Inilah klimaks, inilah puncaknya. Ya kan puncak ya, kalau orang mau marah atau orang anak. Datang kamari ngana. Enggak mau datang tuh anak. 1, 2, 3. 3 itu berarti sok lari itu dia tuh anak. Langsung dapat. 3. Jadi 6 ketiga itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menentang Allah. Dari Babel, dari Nebukadnezar, lalu binatang yang terakhir ini. Kita lihat usaha-usaha manusia untuk menantang, melawan Allah. Allah bilang tidak ada lagi air bah. Orang di Babel bilang apa? Oh enggak, kita buat menara yang sampai ke langit. Nebukadnezar dibilang hanya kamu punya kepala yang emas. Oh enggak, semuanya harus dibuat dari emas, harus disembah. Dan binatang yang keluar dari dalam laut yang kemudian disembah oleh seluruh umat manusia dengan bantuan binatang yang keluar dari dalam bumi, itu juga minta untuk disembah. Dan itulah akhir. Kitab Wahyu adalah kitab akhir daripada perjuangan manusia untuk menentang Allah. Kita bisa lihat di sini adanya persamaan antara Wahyu 13 dan Daniel 3. Wahyu 13 berbicara tentang bilangan 666. Ada patung, binatang yang pertama yang disembah. Ya, ada ibadah universal, semua orang harus menyembahnya. Tadi kita sudah baca Wahyu 13. Lalu ada dekrit, kalau tidak menyembah ada akan apa? Kematian. Demikian juga Daniel 3. Ada bilangan 60 hasta kali 6. Ada patung Nebukadnezar yang harus disembah oleh semua orang. Dan kalau tidak disembah seperti Sadrak, Mesak, Abednego, masuklah dorang kemana? Ke dapur api. Ini. Bagaimana pendeta Amerika Serikat yang pambai kong berubah. 10 tahun lalu, 12 tahun lalu pertama kali saya tiba di Amerika, 13 tahun, artinya tiba untuk bekerja. Ya. Sebelumnya cuma pasir-pasir karena orang tua yang di sana. Tapi kemudian 13 tahun lalu saya waktu datang, saya pelajari kitab Wahyu, saya bilang, bagaimana mungkin Amerika ini, waktu itu masih presidennya Barack Obama ya, ada keturunan Indonesia, bukan Indonesia, hubungan dengan Indonesia sedikit ya. Bagaimana mungkin Amerika ini bisa berubah? Bagaimana Amerika bisa berubah? Saat ini setelah melihat apa yang terjadi di Amerika, hidup di Amerika, saya katakan, apa yang dikatakan oleh Alkitab itu benar. Dia seperti domba. Itu tahap pertama, bambai. Tahap pertama Amerika itu pambai-pambai. Tapi sekarang dia sudah mulai masuk ke tahap kedua. Berbicara seperti apa? Naga. Siapa yang berani melawan pemerintah? Toki. Dapat toki sekarang. Jadi Alkitab itu betul saudara. Ya. Katakan lagi tentang naga. Ya. Wahyu 13. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang dapat seperti binatang ini? Dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Amerika Serikat itu saat ini ya, Afghanistan, Syria. Ya. Dia saya punya anak Sean, dia berbicara, dia ambil sekolah ya, ambil PhD. Di PhD di Purdue University Mechanical Engineering. Jadi dia buat roket-roket, mesin untuk menjalankan roket, bagaimana roket itu bisa lebih efisien. Jadi saya bilang, Sean, ini Amerika itu dari segi ekonomi dengan China itu, waduh Amerika itu kan, China itu sekarang sudah ekonomi lebih kaya, sudah bisa buat pesawat. Dia bilang, Papa, Sean bilang, anak saya bilang, Papa, kalau Papa lihat kita punya apa yang kita buat di laboratori, dia punya sekolah, dia untuk ambil PhD. Kalau Papa lihat apa yang orang buat, itu China itu tidak ada apa-apanya dengan kemampuan teknologi militer Amerika. Amerika cuma diam-diam, tapi ya, presiden sekarang ini cabut semua biaya untuk USAID, bantuan Amerika untuk Afrika, Asia itu dicabut.
Tapi satu hal yang tidak dicabut, tidak dipotong-potong budgetnya oleh pemerintah sekarang, itu budget apa? Militer. Budget militer. Yang main-main dengan Amerika. Ya, istilahnya budget militernya. Jadi dia katakan, Papa, kalau Papa kita mau, dia tidak boleh bilang, dia tidak boleh secara umum, secara apa ya, dia tidak boleh secara terperinci bilang Pak kita apa yang dia sedang buat. Tapi dia katakan, apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini, ya, tidak bisa dikalahkan oleh siapa? Oleh negara manapun. Ya. Siapakah yang dapat apa? Berperang melawan dia. Bagaimana mungkin? Mula-mula dari luar kelihatan seperti domba Amerika. Dari luar Pampai kelihatan seperti domba. Tapi kenapa sekarang berbicara seperti naga? Ya. Bagaimana mungkin ada kebebasan beragama ya? Konstitusi Amerika Serikat itu memisahkan antara negara dan agama. Negara dan agama itu dipisahkan. Makanya di sekolah-sekolah itu tidak boleh orang berdoa. Kenapa? Tidak boleh berdoa, tidak boleh ada pelajaran Alkitab di sekolah pemerintah di Amerika. Tidak boleh, kena dipisahkan. Kenapa? Karena dorang itu kan orang di Amerika itu lari dari Eropa yang mengalami penganiayaan oleh sebab agama mereka. Ya, itu kita tahu dari sejarah. Orang-orang dari Eropa ya itu lari karena ada penganiayaan dari gereja mayoritas pada saat itu, sehingga mereka lari ke Amerika membentuk negara Amerika supaya bebas beragama. Dan kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi Amerika. Oleh sebab itulah tidak boleh ada orang berdoa di gereja, di sekolah pemerintah. Kenapa? Karena doanya siapa yang harus dilayangkan di sekolah? Doa orang Kristen, doa orang Islam, Hindu, Buddha. Nah kan bebas, karena kebebasan beragama tidak boleh ada satu doa yang harus apa? Yang harus menjadi fokus, yang harus diutamakan. Itu bukan karena Amerika yang jadi sekuler, bukan. Supaya apa? Tidak ada agama yang akan menjadi agama mayoritas yang ujung-ujungnya akan jadi seperti Eropa yang menganiaya agama apa? Minoritas. Inilah ya. Di mana saja di dunia saat ini, di Indonesia. Kalau kita berada di tempat mayoritas, yang minoritas tuh ya begini kan. Itulah sebabnya terpisah. Tapi ya, itulah walaupun dijamin oleh konstitusi Amerika Serikat di tahun 1789 katakan Kongres atau DPR MPR tidak akan membuat hukum yang mengatur negara untuk mensponsori agama atau yang melarang penyelenggaraan kebebasan apa? Beragama, bebas beragama. Tapi sekarang di Amerika Serikat kita akan pelajari, mungkin ada waktu, ada yang sekarang sedang berkembang namanya Christian nationalism. Nasionalisme Kristen. Presiden sekarang ini itu kalau Anda baca tentang Charlie Kirk, ada orang muda 32 tahun yang baru-baru ini dibunuh di Amerika Serikat. Dia itu adalah salah seorang pendukung Kristen. Bagus sekali. Negara Amerika itu adalah negara Kristen. Konstitusi Amerika katakan enggak. Amerika itu negara bebas, bukan negara Kristen. Siapa saja boleh datang. Tapi sekarang orang-orang Amerika katakan, no, harus Kristen. Sepertinya bagus kan? Seperti bagus. Tapi pertanyaannya, Kristen yang mana? Ya. Kristen yang mana ini yang harus diutamakan? Tapi itu yang sedang terjadi. Anyway, itu panjang lagi ceritanya. Nggak mau kelar-kelar tuh orang ini. Kalau masih ada tinggal 2 menit ini. Tapi poinnya adalah, sudah dinyatakan dalam tulisan Ellen White ditulis 1888 dikatakan apa? Bahwa negara kita akan meninggalkan setiap prinsip konstitusinya akan ditinggalkan, hilang. Sebagai pemerintahan Protestan dan Republik, itu dituliskan. Kenapa? Bagaimana ini terjadi? Kenapa sekarang Amerika ini berubah? Karena begitu banyak social problem sosial. Amerika bilang, torang bantu-bantu Asia, bantu-bantu Amerika, bantu-bantu Afrika, torang orang sendiri di Amerika, banyak di pedalaman-pedalaman Amerika itu kasihan sekali juga dong hidup. Kenapa orang harus bantu yang di luar? Bantu orang. Makanya Amerika tidak lagi mau bantu-bantu yang dari luar Amerika. Ada masalah apa? Masalah narkoba dan lain sebagainya, imoralitas sosial, ekonomi, masalah ekonomi dan banyak segala macam yang sedang terjadi. Kalau ada masalah, maka nilai-nilai yang baik itu akan hilang. Iya toh? Kalau orang tidak ada masalah, orang semua hidup, semua punya pekerjaan, semua punya kobong, semua punya kerjaan, semua punya kobong. Maka orang makan bye-bye. Ya, saling berbagi, kita punya ini, kasih baku bagi orang papaya dengan dengan salak, langsa boleh baku-baku tukar. Coba ada bencana alam, coba ada kekeringan dan lain sebagainya. Mau baku bagi atau orang? Baku simpang. Ya.
Masa kesesakan itu akan membawa orang untuk berubah. Ya. Dan ini akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akhir zaman. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ini waktu murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa tanda-tanda menjelang kedatangan murid kedua kali? Oh, ada masalah sukar, ya. Siksaan. Kata lain daripada siksaan itu adalah sukar. Ya. Kalau di terjemahan sukar, penderitaan dan lain sebagainya akan terjadi masa-masa yang sukar. Masalah ekonomi. Indonesia saja saat ini penganggurannya cukup tinggi, mengkhawatirkan Indonesia. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Kalau orang yang ada hambak, tidak ada kerjaan, tidak punya kobong, mau bikin apa orang untuk makan? Ya ambil tetangga punya. No. Kalau tidak ada kerjaan, tidak ada hambak. Akan terjadi kesukaran. Dan ini dikatakan juga dalam kitab Daniel 12 ayat 1. Akan ada waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi bencana menciptakan kondisi menurut buku ini, Disaster and Millennium, yang ditulis oleh Michael Barkun. Bencana menciptakan kondisi yang secara khusus disesuaikan dengan perubahan yang cepat dari sistem-sistem kepercayaan. Bencana menghasilkan pertanyaan, menghasilkan kecemasan, dan sugestibilitas yang diperlukan untuk sistem kepercayaan itu berubah. Hanya setelah itu terjadi, orang tergerak untuk meninggalkan nilai-nilai masa lalu. Amerika tadinya bye-bye, kemudian terjadi 9/11, dorang negara diserang oleh teroris Al-Qaeda. Runtuhlah 2 bangunan di Amerika dan lain. Oh, Amerika bilang, apa lagi orang tidak baik-baik, apa orang dihantam. Akhirnya apa yang orang buat? Setengah mati orang sekarang mau ke Amerika. Kalau di airport segala macam, buka sepatu, buka segala macam. Supaya apa? Jangan sampai ada pisau kacili muncul ke sana. Jangan sampai terjadi seperti September 11 di Amerika Serikat. Itu terjadi perubahan. Bencana itu menghasilkan apa? Perubahan nilai yang berubah. Ya. Masyarakat dalam bencana untuk saat menderita rasa ketidakmampuan, kerentanan dan kebingungan. Struktur sosial yang runtuh membuat hubungan otoritas tradisional menjadi kurang efektif dan undang-undang tradisional menjadi kurang bermakna. Itulah sebabnya Amerika Serikat saat ini tidak lagi bicara itu tidak lagi halus-halus pemerintah sekarang. Kasar. Orang so halus-halus tidak ada gunanya. Orang mau sopan santun tidak ada gunanya. Jadi terjadi pergeseran karena adanya bencana. Mungkin tidak ada waktu saya untuk jelaskan ini. Ya. Bagaimana perubahan demi perubahan terjadi. Ya. Waktu Amerika Serikat di Perang Dunia Pertama, yang terjadi Perang Dunia Pertama, diserang oleh Jepang. Apa yang terjadi kemudian? Tadinya orang baik-baik terhadap orang Jepang. Tapi setelah mereka dihantam oleh Jepang, apa yang terjadi? Orang-orang Jepang di Amerika itu dimasukkan ke dalam apa? Penjara, kam-kam tahanan ya. Pada saat itu. Jadi kepercayaan, keyakinan untuk demokrasi, baik-baik, sistem kepercayaan dalam kondisi non bencana bisa saja tidak diperhatikan. Kini sekarang mendapatkan pertimbangan yang simpatik. Kalau tadinya orang Jepang di Amerika yang masuk penjara, kalau dalam keadaan tidak ada masalah, tidak ada kondisi seperti Jepang menghantam Amerika dengan Pearl Harbor, mungkin biasa-biasa saja Amerika. Tapi karena ada bencana mereka, hati-hati nih, tolak. Jadi semua ini telah apa? Telah terjadi. Itu bukan hanya peristiwa Jepang. Saat ini, Amerika Serikat kalau Anda dulu orang kalau datang ke Amerika bekerja secara gelap masih oke. Tapi sekarang hati-hati. Tempat-tempat bekerja dong jadusu-dusu, polisi-polisi Amerika jadusu sekarang. Lari-lari tuh orang. Sembunyi kiri kanan yang mau bekerja. Ya. Kenapa? Karena dan mereka menggunakan apa? Menggunakan hukum-hukum yang tadinya hukum-hukum tua yang tidak pernah berlaku. Karena kebaikan Amerika terhadap para pendatang, sekarang karena mereka pikir nggak perlu lagi baik-baik orang hantam, kejar kiri kanan. Makanya banyak sekali orang-orang pendatang saat ini yang bukan kulit putih dianggap sebagai pendatang, artinya mereka itu bukan kita. Christian nationalism di Amerika, nasionalisme Kristen Amerika itu sesungguhnya itu adalah bentuk halus dari rasisme Amerika Serikat. Mereka mau Amerika itu hanya untuk orang kulit putih. Itulah mereka anggap Anda dan saya yang kulit berwarna itu hanya pendatang. Anda bukan bagian dari mereka. Kita seringkali disebut sebagai orang asing. Artinya apa? Orang asing alien. Kalau kita sering pernah lihat ada film Aliens. Kita itu bagaikan apa ya? Orang makhluk UFO dari dunia lain yang harus dibunuh. Gitu. Kita dianggap orang asing. Kita harus apa? Dipisahkan, harus dibenci. Kita seringkali disebut teroris. Orang-orang yang mukanya Arab atau orang-orang Islam yang pakai kerudung di Amerika Serikat itu
Begitu mereka lihat orang Amerika, saya bilang, why you are dressing like that? You are like a terrorist. Dianggap langsung sebagai orang apa? Teroris. Apa artinya teroris? Berarti kita harus membenci mereka sedemikian rupa sehingga kita bisa memperlakukan status pengecualian, penangguhan praktik-praktik normal dan pergantian rejim. Jadi itulah sistem yang sedang berlaku saat ini. Dideportasi, deportasi dengan menggunakan hukum-hukum tua ya. Seperti orang-orang Jepang yang ditahan. Dan saat ini yang memerintah Amerika Serikat memiliki apa yang disebut dengan Project 2025. Anda bisa Google, baca itu tentang Project 2025. Apa artinya di situ? Segala usaha untuk memisahkan Amerika dari dunia-dunia yang lain. Itu Alkitab katakan apa? Kehilangan kasih kan Amerika. Ya. Matius 20 ayat 10-11 katakan, dan banyak orang akan murtad. Mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Saling membenci, itu akan terjadi. Itu terjadi saat ini di Amerika Serikat. Ya. Kalau Anda partai Demokrat, partai Republik, ini boleh kasih kawin anak, ini boleh kasih kawin dorang. Kalau dari berbeda partai. Hanya dua partai utama di Amerika, Republik dan Demokrat ya. Kehilangan kasih. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba apa? Kesudahannya. Bertahan dalam apa di sini? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan dalam hal apa ini? Kebenaran, iman, ya betul. Tapi salah kalau kita baca menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, orang akan saling membenci, akan saling tidak baik satu dengan yang lain. Ya. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan, yang kasihnya tidak dingin, tetap mencintai Allah dan mencintai sesama. Itulah yang akan bertahan sampai pada apa? Kesudahan. Dan Injil itu bukan hanya doktrin. Betul, Injil itu doktrin tentang ini, tentang itu. Tapi salah satu Injil itu adalah apa? Rangkuman semua rangkuman semua doktrin. Rangkuman semua doktrin Yesus sendiri katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah apa? Sesamamu. Kita bisa memiliki semua doktrin yang benar, tapi kalau kita tidak memiliki kasih kepada Allah dan sesama, tidak ada artinya. Bilang-bilang percaya ini, percaya kebenaran ini, percaya kebenaran itu, marbaku binci. Nggak mau masuk surga siang. Nggak mau masuk surga orang. Tapi kalau kita tetap mencintai, walaupun dunia berubah, dunia dengan banyak masalah itu berubah. Tapi kalau kita tetap bertahan, tetap mengasihi sesama kita, tidak menjadi dingin dalam kasih kita. Itu menjadi Injil yang akan terus diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah apa? Tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan menuruti apa yang ada di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Torang so dengar, torang so tahu, torang so lihat. Marilah kita menghidupkan untuk terus mempelajari firman Tuhan, untuk memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Mungkin saya tutup dengan doa atau ada doa yang berbeda. Saya tutup. Mari kita semua berdiri satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Itu banyak topik atau tema yang mungkin telah kami bahas di bagian pendahuluan dari penyegaran rohani yang kami mulaikan di Ratahan pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau menanamkan kebenaran ini menjadi satu kekuatan bagi kami. Melihat perubahan-perubahan yang terjadi, melihat negara adik kuasa seperti Amerika Serikat yang berubah. Tapi kami tidak berubah. Kami tetap mencintai Engkau. Kami tetap mencintai sesama. Biarlah ini menjadi satu kekuatan kepada kami semua. Dan pada saat kami berpisah dari tempat ini, kiranya kasih Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menjadi bagian kita semua sehingga kita dapat kembali bertemu besok malam di acara penyegaran kerohanian ini dan kami tetap bertahan dalam iman hingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.